warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pertama yang saya hormati ada Ibu Puspa selaku dosen psikoanalisa dan behaviorisme, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan buat mengikuti mini webinar pada malam hari ini. Untuk pertemuan kali ini, kebetulan tugas dari kelompok 9 dengan materi teori tentang John B. Watson dengan menganalisis sebuah film, yaitu film Joker. Baik, sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, saya sendiri Fahri Hidayatullah sebagai moderator dan pemateri 2. Yang selanjutnya ada saudari Ervina Syafitri sebagai pemateri 1. Yang ketiga ada saudari Khafita Rahmawati sebagai pemateri 3. Yang keempat ada saudari Mailinda Alfi sebagai pemateri 4. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri yang pertama. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori behaviorisme J.B. Watson. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Penganut dari aliran behaviorisme ini memiliki pendirian bahwa yang pertama itu organisme dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau fisiologis. Yang kedua, perilaku adalah hasil pengalaman. Dan yang ketiga, perilaku yang digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesenangan dan mengurangi penderitaan. Asumsi bahwa pengalaman adalah hal yang berpengaruh dalam membentuk perilaku menyiratkan elastisitasnya manusia. Ia mudah dibentuk menjadi apapun dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Selanjutnya masuk ke prinsip teori John B. Watson. Pada prinsip teori ini menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Perilaku sendiri adalah hal yang dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman baik masa lalu dan yang baru saja terjadi, maupun materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberi contoh dan individu akan belajar dari semua itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Ervina Syafitri untuk penyampaian materi yang pertama. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang kedua yaitu pandangan utama John B. Watson. Pertama, psikologi mempelajari stimulus dan respon SR psikologi. Kedua, tidak mempercayai unsur herediter keturunan sebagai penentu perilaku. Ketiga, dalam kerangka menbagi pandangan Watson sederhana saja. Yang keempat, sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. Yang kelima, secara bertahap Watson menolak konsep insting mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang tidak underneath hanya milik anak-anak yang bergantikan oleh habits atau sebuah kebiasaan. Dan akhirnya ditolak sama sekali simple kecuali refleks sederhana seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. Yang keenam, sebaliknya, konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson, juga bagi tokoh behaviorisme lainnya. Yang ketujuh, pandangannya tentang memori membawanya pada pertentangan dengan William James. Yang kedelapan, proses thinking dan speech terkait erat. Yang sembilan, sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Next.
Selanjutnya ada konsep behaviorisme dari John Watson. Konsep ini pada umumnya berisi tentang teori belajar yang termasuk di dalam keluarga besar behaviorisme, yakni memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimuli di sekitar lingkungannya. Orang akan bereaksi jika diberi rangsangan oleh lingkungan luarnya. Kemudian juga jika stimulus dilakukan secara terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama, akan berakibat berubahnya perilaku individu. Syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan SR ini adalah adanya unsur dorongan, drive, rangsangan atau stimulus, respon, dan penguatan reinforcement. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Khafifah Rahmawati. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ada untuk membuktikan kebenaran teori behaviorisme terhadap manusia, Watson mengadakan eksperimen terhadap Albert, bayi yang berusia 11 bulan. Pada before conditioning, awal percobaan, Albert dikenalkan terhadap beberapa benda dan juga objek, seperti tikus, kelinci, dan juga mainan berbulu, yang tentunya baru pertama kali dilihat oleh Albert. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melihat bagaimana refleks dari Albert. Hasilnya, Albert hanya tersenyum pada semua benda yang dilihatnya. Selanjutnya, Albert dibawa ke sebuah ruangan kosong, di mana hanya terdapat sebuah matras di dalam ruangan tersebut. Kemudian, Albert dibiarkan sendirian. Lalu, Watson membawa masuk sebuah tikus putih ke dalam ruangan itu. Ia ingin mengetahui bagaimana reaksi Albert, apakah ada tanda-tanda ketakutan atau tidak. Ternyata, Albert justru malah tertawa saat melihat tikus putih itu. Kemudian, tahap selanjutnya, tikus yang sama dimasukkan kembali ke dalam ruangan. Kemudian, Watson membuat suara keras di belakang Albert dengan cara memukulkan batang baja setiap kali Albert mendekati dan ingin memegang tikus putih itu. Alhasil, Albert menjadi takut dan mulai menangis. Reaksi dari kebisingan ini ditunjukkan sebagai pengkondisian. Selanjutnya, after conditioning, Albert kembali menangis sebagai respon takut ketika melihat benda berbulu dan tikus putih, bahkan tanpa diiringi dengan suara yang keras. Sampai pada akhirnya, Albert mengalami gangguan kepribadian dan juga fobia terhadap benda berbulu dan sebagian besar hewan, khususnya pada tikus putih. Sementara penelitiannya menilai itu sebagai sebuah keberhasilan. Kemudian Watson berpendapat bahwa rasa takut dan juga cemas pada manusia biasa berasal dari pengalaman pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, evaluasi terhadap teori John B. Watson. Watson berpendapat bahwa introspeksi merupakan pendekatan yang tidak ada gunanya, karena alasannya adalah jika psikologi dianggap sebagai ilmu, maka datanya harus dapat diamati dan juga dapat diukur. Watson mempertahankan pendapatnya bahwa hanya dengan mempelajari apa yang dilakukan manusia, memungkinkan psikologi menjadi ilmu yang objektif. Watson menolak pikiran sebagai subjek dalam psikologi dan mempertahankan pelaku sebagai subjek psikologi, khususnya perilaku yang observable atau yang berpotensi untuk dapat diamati dengan berbagai cara, baik pada aktivitas manusia maupun pada aktivitas hewan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Mailinda Alfi. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa dari film Joker. Sebelum menganalisanya, saya akan membacakan sinopsis film Joker terlebih dahulu. Seorang pria miskin dengan gangguan mental bernama Arthur Fleck yang punya impian menjadi komedian profesional, menjalani hari-harinya sebagai badut sewaan. Gangguan mental yang dialami Arthur, ia
Ia kerap tertawa tanpa alasan, sehingga membuat orang-orang lain di sekitarnya takut dan menjauhinya. Ia tinggal bersama ibunya Penny yang sakit-sakitan. Arthur tak pernah menyukai orang-orang di Gotham City. Kota itu dipenuhi dengan ketimpangan sosial. Orang-orang kaya berkuasa, tak peduli, dan bahkan kerap bertindak seenaknya pada warga miskin. Terkadang Arthur mendapat perlakuan kasar dari masyarakat Gotham City yang memandangnya rendah karena mereka memandang hanya berdasarkan kelas sosial. Perilaku orang-orang tampaknya membuat sangatnya kecewa. Dari sanalah pikiran jahatnya muncul hingga melahirkan jati dirinya sebagai Joker yang keji dan menjadi seorang pembunuh. Jadi hasil analisa dari kelompok kami tentang film Joker ini, jika kita kaitkan film Joker dengan teori behaviorisme yang didirikan oleh John B. Watson yang mempercayai sifat-sifat sosial atau perilaku manusia dibentuk karena hasil pengalaman. Di dalam film, pada awalnya Joker digambarkan sebagai sosok yang baik dan pekerja keras. Ia merawat ibunya yang sudah tua dan memiliki keinginan menjadi komedian agar dapat membuat semua orang tertawa bahagia. Tetapi karena keadaannya yang miskin serta gangguan mental yang dideritanya, menyebabkan orang sekitarnya memandangnya aneh. Berbagai perilaku kasar yang diterima Arthur dari lingkungan yang menyebabkan perubahan karakter atau perilaku. Hal ini dapat terjadi karena perilaku digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan atau untuk meningkatkan kesenangan seperti yang Arthur lakukan. Ia memilih untuk melakukan tindakan penyimpangan. Hal ini Arthur lakukan untuk mengurangi rasa penderitaan yang dialaminya. Lalu di sini ada studi kasus. Kita sebut saja subjeknya dengan inisial L. Jadi L ini memiliki ketakutan terhadap ulat karena pengalaman masa lalu ia pernah tidak sengaja menyentuh ulat bulu yang sedang berkerubung di pohon. Karena hal itu, banyak bulu ulat yang masih menempel di tangannya, menyebabkan tangannya membengkak dan merasa sakit. Pengalaman itu membuat L memiliki ketakutan terhadap semua jenis ulat yang berbulu maupun yang tidak berbulu. Jadi hasil analisa ini jika dikaitkan dengan teori generalisasi stimulus terkondisi, jika kita menjadi oleh John B. Watson, L menggeneralisasikan semua jenis ulat itu menakutkan dan dapat menyakitinya. Karena pada awalnya L tidak terlalu takut terhadap ulat, tetapi ia pernah tidak sengaja menyentuh ulat bulu di pohon. Hal itu menyebabkan rasa sakit dan bengkak di tangannya. Setelah itu, ia menjadi takut terhadap semua jenis ulat, dari yang berbulu maupun yang tidak berbulu. Jadi si L ini menggeneralisasikan atau menyamaratakan semua jenis ulat, walaupun sebenarnya ulat yang menyakiti tangannya hanya ulat berbulu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Melina Alfi tentang penyampaian materi pada webinar pada hari ini. Untuk kesimpulan materi ini, ya, behaviorisme memandang bahwa manusia ketika dilahirkan pada dasarnya tidak membawa bakat apapun. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini, lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang berkualitas rendah dan sebaliknya. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi pada mini webinar pada malam hari ini. Saya mewakili anggota kelompok 9, mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila pada penyampaian materi pada malam hari ini masih kurang memuaskan. Untuk sesi tanya jawab bisa langsung saja di grup WhatsApp psikoanalisa dan behaviorisme. Mungkin cukup itu saja. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.